saya mengatakan insya Allah, untuk apa kamu itu? Mending ikut Kristus, dosamu udah dihapuskan. Iya kan? Dan sekarang saya mau fair misalnya, mau pilih dosamu dihapuskan dan kamu pasti dapat surga, atau hanya sekedar nggak ada jaminan? Mau pilih apa? Jam 11 lebih 18. Jadi ringkasnya begini ya, ringkasnya begini dulu. Menjadi muslim, tapi dalam arti muslim yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Ini lepas dari dia kadang-kadang jatuh dalam dosa, itu lepas dari itu. Dijamin surga enggak? Jamin surga. Kalau saya ngomong kepada orang Kristen, loh, kalian di Muslim itu memilih Islam itu dijamin buat surga. Saya jawab, jamin. Tapi ada syaratnya. Iya. Jadi ketika menjatuhkan pilihan kepada Muslim, ya, kalau ditanya sebagai orang non Muslim yang tanya begitu, jawaban saya harus pasti, jamin surga. Kalau saya mengatakan insya Allah, untuk apa kamu itu? Mending ikut Kristus, dosamu udah dihapuskan. Iya kan? Dan sekarang saya mau fair misalnya, mau pilih dosamu dihapuskan dan kamu pasti dapat surga, atau hanya sekedar nggak ada jaminan? Mau pilih apa? Pilih jaminan. Orang waras itu pilih jaminan. Tapi kan itu fata morgana. Kalau Islam jelas, jawaban saya harus pasti. Kalau kita mengatakan insya Allah, ya mudah-mudahan. Untuk apa jadi Muslim? Nggak perlu jadi Muslim. Iya kan? Harus yakin dulu. Misalnya ditantang, lo nggak bisa Ustaz, itu surga. Ya udah, saya keluar aja dari Islam lagi. Mending jadi pengikut Kristus saya. Jamin surga saya. Iya kan? Iya, meskipun hanya fata morgana. Iya, janji kosong. Jadi Quran itu sudah memberikan kepastian, sudah pasti. Cuma itu tadi, makanya kita ada surga ini, surga itu. Karena Allah melihat amal yang terbaik, ya diberikan fasilitas yang terbaik. Amal yang biasa-biasa, ya fasilitas yang biasa. Tapi tetap masuk di hotel tadi itu. Tetap hotelnya hotel, tapi hotelnya ada hotel. Iya, itulah keadilan ilahi. Kalau di Kristen kan tidak jelas surga apa, nggak ada penjelasan surganya itu. Jadi orang yang baik, tidak baik, nggak ada adilnya di situ, nggak ada keadilan. Keadilannya tidak ada. Surganya surga apa? Nggak ada penjelasan, nggak ada rincian. Kamu akan bersamaku di surga. Surga yang mana? Nggak ada penjelasan secara detail. Kalau Quran detail. Jadi bersyukurlah menjadi seorang Muslim, tapi jadilah bukan sekedar Muslim, tapi Muslim yang punya kualitas. Itu yang harus kita kejar. Jadi ini bahasa kita berkomunikasi dengan non Muslim itu harus yakin, jangan tidak yakin. Kalau tidak yakin, iya. Mereka yang masuk mualaf itu kadang-kadang menyalahkan Muslim. Kenapa kamu kok tidak memberitahu kita bahwa ternyata seperti itu? Saya tahu dari Malaysia, Cina. Gimana? Jadi gini, kenapa kok umat Islam itu tidak memberitahu kita tuh di luar Islam, bahwa sebenarnya seperti ini loh Islam itu, gini, harus dasarnya ini. Nah, dia merasa begini, aku kok selama ini tidak dikasih tahu. Nah, jadi dia menyalahkan kita Islam ini karena kita tidak pernah nyampaikan. Nah, kalau mereka kan memang ngomong kemana-mana, mirip-mirip ini. Iya. Nah, itu memang sebenarnya kan, ya sekarang ini ada lembaga mualaf ini sudah secara langsung menjaga mualaf sendiri. Tapi Islam sendiri, saya lihat ada keluarga saya itu yang Yehova. Saksi Yehova. Ya, jadi mereka itu misalnya ke Blitar ya Ustaz, sudah ada gambaran ini lingkungannya seperti ini lingkungan seperti ini. Yeah. Kita mau datang ini, kita mau nyampe ini. Loh, yang saya maksud tadi Ustaz begitu Ustaz. Yang Muhammadiyah sama itu seperti itu. Belum sampai begitu. Belum sampai. Ya, strategi tidak ada fokus pada. Ya itu harus menjadi pusat perhatian
kita semua di kalangan muslim seperti apa formatnya. Dan kita memang nggak ada seperti itu, Ustaz. Maaf ya, saya lihat memang di Islam tuh kayaknya nggak ada punya pendirian seperti itu gitu. Kayaknya ya sudah, kecuali yang lembaga mualaf, mereka berpikiran seperti itu. Bagaimana menjaga mualaf, bagaimana ada, makanya ya kalau dari Islamnya sendiri, makanya saya bilang, saya selalu nanya lembaga besar Muhammadiyah sama MU, saya sampai disalahkan sama Ustaz Rosi itu begitu. Sudahlah Bu, bukan ya bikin yayasan aja, yang kasih nama ya beliau. Maksud saya itu gini, gregetnya gimana sih? Udah tahu kok ini kenyataannya mereka itu kristenisasi dengan cara yang seperti ini, dan mereka punya strategi-strategi. Loh, kok kita cuma jadi penonton gitu? Saya sekarang itu ada di Yayasan Geraha Mu'allaf At-Tauhid. Itu kebanyakan rata-rata jebolan dari non-muslim. Ketika menjadi muslim itu misionarisnya itu hanya tukar tempat aja sekarang. Itu masuk ke desa-desa sekarang. Jadi kami punya cabang ada 18 wilayah. Jadi dibagi beberapa wilayah di Indonesia, dan terjun bukan hanya soal kaderisasi tapi juga pembinaan mu'alafnya itu. Tahu ya, Geraha Mu'allaf At-Tauhid tahu? Belum pernah dengar? Saya di YouTube tuh ada. Oh iya. Khusus setiap hari Kamis saya memberikan tausiah untuk semua. Mungkin Pak, Hari Kamis. di Al-Quran ada, tidak ada paksaan dalam memeluk. Ya memang tidak ada ya, itu kadang-kadang ayat itu disalah tafsirkan seakan-akan la ikraha fiddin berarti tidak dakwah kepada non muslim. Nah ini salah, nggak bisa. La ikraha fiddin itu tetap kita berdakwah kepada non muslim, tetapi tidak boleh memaksa. Nah itu menyampaikan dakwah itu wajib, tapi maksa itu haram. Memaksa itu haram. Misal begini, nikah sama non muslim, yang muslim tuh kalau kamu nggak masuk Islam Pecat. tidak bisa begitu. Jadi memang harus ada kebijakan yang betul-betul Islami ya, cara menyampaikan Islam. Tapi yang penting tadi Bu, 3 hal itu. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak. Itu harus disampaikan. Jangan ragu menyampaikan Islam itu pasti surga, iya. Supaya apa? Dia tahu Islam itu begitu indahnya. Tapi kalau jenengan weden-wedeni belum gurung karuan masuk surga, nggak jadi masuk ke Islam lagi dia. Ustaz sendiri mau main sama Ustaz, kok mau hijrah ke... Lah makanya kalau misalnya Islam yang saya dengar model begitu, lebih baik saya nggak masuk Islam dulu lah waktu itu. Saya masuk Islam itu tahun 2005. Wah sudah banyak ceritanya, nggak usah diceritain lagi tuh. Kalau melihat apa ya prejengan umat Islam Indonesia itu tidak ada sesuatu yang menarik. Oh iya Pak. Harusnya gimana Pak? Justru tahu prejeng. Kalau melihat modelnya umat Islam di Indonesia itu tidak ada sesuatu yang membuat saya tertarik. Tapi ketika di Eropa baru saya paham Islam itu apa. Jadi Islam itu kelihatan menjadi Islamnya itu ketika berada di di kelompok minoritas ya. Di kelompok minoritas itu baru kelihatan Islam. Tapi kalau di mayoritas itu Islam itu menjadi tertutup. Tertutup oleh umat Islam sendiri. Jadi Islamnya nggak keluar, cahaya Islamnya nggak keluar. Tapi di kelompok komunitas, misal kalau Islam mengajarkan tepat waktu, mereka tepat waktu, on time, janji ditepati, ya, sesuai dengan Islamnya. Pakaian rapi sekali. Di sini kumus-kumus, ini kan nggak kelihatan. Iya kan? Padahal Islam itu begitu seharusnya. Tapi karena jenengan dan bolo jenengan kayak begitu, nggak tertarik. Iya. Ya mudah-mudahan itu membuat kita semakin tahu keislaman seperti apa. Mudah-mudahan manfaat ya untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.